Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti menciptakan hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun pihak lain. Tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah dan khusus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa. Contoh dari tindakan hukum pemerintah yang pertama, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tata cara berlalu lintas. Jika dilanggar, akan berimbas pada sanksi tilang. Contoh kedua, pemerintah mengadakan perjanjian perdagangan dengan satu negara lain. Contoh ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, ketetapan dalam bahasa Belanda disebut Blecking adalah suatu perbuatan hukum oleh suatu alat pemerintah dengan maksud untuk menimbulkan atau menolak suatu hubungan hukum. Ketetapan dalam administrasi atau alat-alat perlengkapan negara hanya merupakan peraturan pelaksanaan dalam bidang administratif saja. Misalnya, keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa adalah tindakan yang dilakukan oleh penjabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang bertentangan dengan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang atau badan hukum perdata. Perbuatan ini bisa berupa melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu perbuatan konkret. Contoh perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, yang pertama ada penggusuran Pasar Geria Sukarame, Bandar Lampung, yang menjabat sebagai wali kota. Dalam kasus ini, tindakan pemerintah dianggap melanggar hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pedagang pasar. Contoh kedua adalah penerbitan kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, jika pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Contoh ketiga adalah penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu diingat bahwa setiap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa dapat digugat oleh pihak yang dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dalam hukum administrasi negara dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, upaya administratif. Ini merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui instansi atau badan penjabat tata usaha negara dan terdiri dari dua macam. Yang pertama, banding administratif. Penyelesaian keputusan tata usaha negara atau TUN dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan TUN. Yang kedua, keberatan. Penyelesaian keputusan TUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau penjabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Cara yang kedua itu selanjutnya upaya peradilan. Jika upaya administratif tidak membuahkan hasil, maka dapat dilakukan upaya peradilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui mediasi atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa khusus seperti dalam kasus sengketa lingkungan hidup. Perlu diingat bahwa setiap proses penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam peraturan ini, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko ini membagi kegiatan usaha menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat resikonya. Yang pertama, risiko rendah atau RR. Untuk usaha yang masuk kategori tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup mengantongi nomor induk berusaha atau NIB
Dengan mengantongi NIB, pelaku usaha dianggap memiliki izin usaha seperti TDP dan CUP, sehingga dapat langsung menjalankan usahanya tanpa mengurus perizinan lain. Kegiatan usaha yang masuk kategori rendah biasanya adalah UMKM. Yang kedua, resiko menengah rendah atau RMR. Untuk kegiatan beresiko menengah rendah, persyaratan izin berupa nomor induk berusaha atau NIB dan pernyataan sertifikasi standar. Yang ketiga adalah resiko menengah tinggi dan resiko tinggi. Untuk kegiatan usaha beresiko menengah tinggi dan tinggi, biasanya melibatkan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Untuk kategori ini, biasanya diperlukan perizinan lebih lanjut dan persyaratan yang lebih ketat. Dalam hukum administrasi negara, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan, antara lain, paksaan pemerintah, merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, guna mengosongkan, memindahkan, menghalangi, memperbaiki keadaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ke keadaan semula. Contoh kasus: pemerintah melakukan penutupan paksa terhadap sebuah pabrik yang melanggar aturan lingkungan hidup. Contoh kasus yang kedua, pemerintah melakukan penggusuran terhadap bangunan yang dibangun tanpa izin. Sanksi kedua, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, merupakan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, seperti izin, subsidi, pembayaran, jika ternyata penerima manfaat melanggar ketentuan yang berlaku. Contoh kasusnya, pemerintah menarik kembali izin usaha sebuah restoran yang terbukti melanggar aturan sanitasi. Contoh yang kedua, pemerintah menarik kembali subsidi yang diberikan kepada sebuah lembaga pendidikan yang terbukti melakukan penyelewangan dana. Sanksi yang ketiga adalah penggunaan uang paksa oleh pemerintah. Ini merupakan pengenaan uang paksa oleh pemerintah sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya adalah pemerintah mengenakan denda kepada sebuah perusahaan karena melanggar aturan tentang pembangunan limbah. Contoh kasus yang kedua, pemerintah mengenakan denda kepada warga yang melanggar aturan lalu lintas. Sanksi yang keempat adalah pengenaan denda administratif, merupakan pengenaan denda oleh pemerintah sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya adalah pemerintah mengenakan denda kepada sebuah perusahaan karena melanggar aturan tentang pembayaran pajak. Contoh kedua adalah pemerintah mengenakan denda kepada warga yang melanggar aturan tentang pembuangan sampah.